Pemirsa, untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, sejumlah cara dilakukan polisi. Di Bojonegoro, Jawa Timur, polisi menurunkan robot untuk patroli protokol kesehatan di supermarket. Inilah Bobota alias robot Bojonegoro Tangguh yang bertugas mengawasi penerapan protokol kesehatan warga Bojonegoro, Jawa Timur. Bobota jadi andalan Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro untuk mencari warga yang melanggar protokol kesehatan. Kali ini, Bobota berpatroli di swalayan Jalan Veteran untuk mengawasi warga yang berbelanja. Robot ini bisa mendeteksi warga yang tidak memakai masker maupun warga yang berkerumun. Adanya kamera dan alat komunikasi yang tersemat dalam tubuh Bobota membuat operator bisa menegur para pelanggar. Maskernya Pak, dipakai Pak, maskernya Pak. Maskernya dipakai nih. Dalam patroli ini para pelanggar hanya mendapat teguran. Selain itu, warga yang bertemu Bobota juga mendapat masker gratis. Pas operasi zebra, jadi Satlantas bekerja sama dengan Polsek tadi untuk melakukan kegiatan patroli di sini tadi di Wisata Kayangan Api dengan pembagian masker dan patroli robot, dan sekarang melaksanakan kegiatan patroli dan pembagian masker di pusat perbelanjaan di Bojonegoro. Alasannya kenapa? Kita berharap masyarakat yang pertama ingin mematuhi aturan lalu lintas, yang kedua mematuhi protokol kesehatan COVID karena sampai sekarang masih masa pandemi, kita lagi fokus untuk membagikan masker. Patroli dan sosialisasi dengan robot menjadi salah satu cara unik agar warga disiplin protokol kesehatan. Masyarakat diimbau untuk terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin agar terhindar dari penularan COVID-19. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sebanyak 400 orang dinyatakan reaktif positif COVID-19 usai wisata libur panjang akhir pekan lalu. Hasil reaktif didapat setelah petugas menggelar tes rapid di beberapa tempat wisata di Jawa Barat. Rapid setelah liburan di Majalengka. Tes cepat atau rapid test dilakukan di sejumlah daerah kunjungan wisatawan seperti di Bogor, kawasan Puncak, dan sejumlah tempat wisata lain di Jawa Barat akhir pekan lalu. Dari sekitar 11.000 tes yang dilakukan secara acak, 400 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Tim Satgas kemudian meminta warga yang terdeteksi reaktif COVID-19 untuk melakukan penelusuran terhadap orang terdekat dan melaksanakan isolasi mandiri. Yang menjadi destinasi ada 15 kota kabupaten, kita lakukan rapid test dan swab. Total sekitar hampir 14.000 yang di rapid test, yang reaktif ada 408, jadi ada 408 wisatawan yang selama libur panjang ini. Pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo meminta pengadaan vaksin COVID-19 harus sesuai dengan prosedur. Vaksin COVID-19 saat ini masih dalam proses pengujian tahap 3. Pengujian yang ditargetkan selesai November 2020 mundur dan rencananya baru rampung pada Januari 2021. Jika uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai, maka vaksin COVID-19 dapat diproduksi besar-besaran dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan keamanan vaksin COVID-19, uji klinis tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di beberapa negara sekaligus, seperti Brazil, Turki, Chile, dan Bangladesh. Hingga saat ini tidak ada laporan negatif terkait uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3. Jadi punya Sinovac, tapi yang bukan di buatan Bio Farma. Jadi tetap buatan Sinovac yang dari Cina, yang udah diuji klinis ngambil data dari Brasil, ya dari Turki, dari Uni Emirat Arab. Boleh-boleh aja. Karena syarat vaksin itu digunakan kalau udah uji klinis fase 3. Meski vaksin COVID-19 saat ini terus dinantikan, Presiden Joko Widodo menyatakan pengadaan serta distribusi vaksin COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar vaksin aman dan efektif saat digunakan. Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah
melalui sebuah tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini. Pemerintah juga memastikan 30 juta dosis vaksin COVID-19 akan diterima Indonesia pada kuartal 4 tahun ini. Jumlah ini terus bertambah di tahun 2021. Sinovac akan mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin di minggu pertama November dan jumlah yang sama di minggu pertama Desember. Sementara Sinopharm akan mengirimkan 5 juta dosis vaksin di bulan November. Sinopharm akan mengirimkan total 15 juta dosis vaksin ke Indonesia. Sedangkan CanSino akan mengirimkan 100.000 dosis vaksin di bulan November, yang diikuti 20 juta dosis vaksin di tahun 2021 mendatang. Dan yang terakhir, sesuai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, AstraZeneca menyanggupi mengirim 100 juta dosis vaksin di awal tahun 2021. Kini publik menanti realisasi janji pemerintah menyediakan vaksin untuk menangani pandemi COVID-19. Mengingat laju penambahan kasus positif di tanah air masih belum menunjukkan perlambatan atau bahkan penurunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah angka penyebaran virus corona yang masih tinggi, masyarakat diminta tetap waspada. Satgas COVID-19 meminta masyarakat menjaga iman, imun, dan aman dimanapun berada. Meski angka penyebaran virus corona masih tinggi, sebagian besar masyarakat kini telah menjalankan aktivitasnya di luar rumah atau di ruang publik. Satgas COVID-19 mengatakan dalam beraktivitas masyarakat diharapkan dapat melakukan sejumlah langkah baik, yakni iman, imun, dan aman. Menurut Satgas COVID-19, yang dimaksud iman adalah menjaga diri dengan percaya bahwa kesehatan ialah milik Tuhan. Sementara imun diartikan dengan menjaga pola hidup sehat seperti berolahraga, menjaga makanan hingga vitamin yang cukup agar imun kita terjaga. Sedangkan aman diartikan dengan mematuhi anjuran pemerintah berupa 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Itu yang kita harapkan adalah masyarakat melaksanakan yang kita buat menjadi iman. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.